Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya mahasiswi dari Universitas Mega Rizky Makassar. Nama saya Rizky Fajriyah dengan NIM B1A119355. Saya dari Fakultas Patersi, Program Studi S1 Farmasi. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang golongan obat psikotropika, di mana golongan obat psikotropika ini sering disamakan dengan golongan obat narkotika. Langsung saja, obat psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetiknya bukan narkotika, di mana psikotropika ini berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Sedangkan golongan obat narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman. Zat ini mempengaruhi beberapa efek seperti penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan. Jadi, bisa disimpulkan perbedaannya adalah narkotika golongan obat untuk mengurangi rasa nyeri, sedangkan psikotropika mempengaruhi perilaku seseorang. Nah, mungkin sudah cukup jelas perbedaan antara psikotropika dan narkotika, dan sekarang saya mau membahas lebih jauh tentang psikotropika. Sejarah psikotropika. Psikotropika baru diperkenalkan sejak lahirnya suatu cabang ilmu farmakologi, yakni psikofarmakologi, yang khusus mempelajari psikofarma dan psikotropik. Istilah psikotropik sendiri mulai banyak dipergunakan pada tahun 1971 sejak dikeluarkannya Convention on Psychotropic Substance oleh General Assembly yang menempatkan zat-zat tersebut di bawah kontrol internasional. Selanjutnya, golongan obat psikofarmaka psikotropika yang meliputi pertama, psikoleptika. Jenis obat ini pada umumnya menekan atau menghambat fungsi-fungsi tertentu dari SSP, yakni hipnotika, sedativa, tranquilizers, dan antipsikotika. Kedua, psikoanaleptika. Jenis obat yang menstimulasi seluruh SSP, yakni antidepresiva dan psikostimulansia atau wekamin. Kemudian farmakodinamik. Contoh obatnya yang pertama yaitu amfetamin. Metilfenidat dan pemolin membantu memperbaiki GPP dengan mengurangi hiperaktivitas dan memperbaiki lemahnya perhatian. Obat-obatan seperti amfetamin ini dianggap lebih efektif dalam mengobati GPP. Metilfenidat sedikit lebih efektif daripada pemolin untuk GPP, tetapi efek samping dan reaksi merugikan dari pemolin juga tidak seberat metilfenidat. Obat-obat simpatomimetik seperti diokongestan menambah kerja metilfenidat dan pemolin. Antihipertensi dan barbiturat juga dapat menurunkan kerja obat-obat ini. Makanan yang mengandung kafein juga harus dihindari karena menambah kerja obat. Obesitas telah diobati dengan amfetamin yang diresepkan atau dengan obat-obatan amfetamin yang dijual bebas. Amfetamin pernah dianjurkan sebagai obat-obat yang menimbulkan anoreksia atau penekan nafsu makan untuk pemakaian jangka pendek sekitar 4-12 minggu. Karena dapat timbulnya toleransi, ketergantungan, dan penyalahgunaan. Amfetamin kini tidak dianjurkan lagi pemakaiannya untuk penekan nafsu makan. Untuk pemakaian jangka pendek adalah fenilpropanolamin, dextrin karena efek samping sistemik yang dapat ditimbulkan penyalahgunaan. Contoh obat kedua yaitu diazepam. Diazepam bekerja dengan cara berikatan dengan lokasi tertentu yang berbeda dari ikatan GABA dari reseptor GABA A. Untuk mengaktifkan reseptor GABA A, benzodiazepin membutuhkan GABA sebagai neurotransmitter yang bekerja sebagai inhibitor GABA. Kemudian mengaktifkan reseptor GABA A yang meningkatkan permeabilitas membran untuk ion klorida yang meningkatkan efek inhibitor dari GABA. Perpindahan ion klorida menyebabkan hiperpolarisasi dan stabilisasi dari membran neural. Hal ini menyebabkan peningkatan aktivitas GABA dan menimbulkan efek sedatif, relaksasi otot, menginduksi tidur, anestesia, dan amnesia. Karakteristik midazolam yang larut air dengan pH kurang 4 dapat berubah menjadi mudah larut dalam lemak pada pH fisiologis, menjadikan potensi midazolam lebih baik dibandingkan diazepam, dinilai dari onset dan aksi durasi obat. Kemudian, kegunaan klinik obat amfetamin dan diazepam. Yang pertama, amfetamin. Amfetamin adalah obat stimulan sistem saraf pusat yang digunakan untuk menangani narkolepsi,
dan Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau disingkat dengan ADHD. Yang kedua, diazepam. Obat ini digunakan untuk mengobati gangguan kecemasan, sindrom putus alkohol, atau kejang otot. Di dalam dunia medis, diazepam digunakan sebagai obat penenang dan melemaskan kejang otot. Pada kasus tertentu, obat ini juga dapat diberikan kepada seseorang sebelum dilakukan tindakan pembedahan medis. Kemudian, toksisitas obat. Yang pertama, amfetamin. Umumnya, kecepatan biotransformasi obat bertambah bila konsentrasi obat meninggi. Hal ini berlaku sampai titik di mana konsentrasi menjadi sedemikian tinggi sehingga seluruh molekul enzim yang melakukan metabolisme berikatan terus-menerus dengan obat dan tercapai kecepatan biotransformasi yang konstan. Efek toksis yang terjadi dapat berupa peningkatan suhu tubuh, kerusakan sistem kardiovaskular, paronia, meningkatkan denyut jantung, meningkatkan tekanan darah menjadi hiperaktif, mengurangi rasa kantuk, tremor, menurunkan nafsu makan, euforia, mulut kering, dilatasi pupil, mual, sakit kepala, dan perubahan perilaku seksual. Yang kedua, diazepam. Efek toksis dapat terjadi bila konsentrasi dalam darah lebih besar dari 1,5 mg per liter. Kondisi fatal yang disebabkan oleh penggunaan tunggal diazepam jarang ditemukan, tetapi dapat terjadi bila konsentrasi dalam darah lebih besar dari 5 mg per liter. Kemudian, efek samping, kontraindikasi, serta interaksi obat. Yang pertama, amfetamin. Efek sampingnya, susah tidur dan nafsu makan menurun. Pernapasan dan tekanan darah naik, berkeringat, sakit kepala, gigi menggertak, menggepalkan rahang, dan jantung berdebar kencang. Kontraindikasinya, jika seseorang memiliki riwayat serangan jantung, stroke, depresi, psikosis, sindrom Tourette, dan kejang-kejang. Interaksi obat meningkatkan risiko peningkatan tekanan darah jika dikonsumsi dengan golongan penghambat beta. Meningkatkan risiko gangguan jantung dan pembuluh darah jika digunakan dengan obat golongan antidepresan trisiklik seperti amitriptilin. Berkurangnya urin jika digunakan dengan obat alkalisasi urin seperti natrium bikarbonat, dan meningkatnya produksi urin jika digunakan dengan pengasam urin seperti kalium fosfat. Yang kedua, diazepam. Efek samping yang umum terjadi akibat penggunaan diazepam adalah mengantuk atau pusing, lemas, penglihatan kabur, gangguan keseimbangan, kelemahan otot, gemetar atau tremor, mudah lupa dan merasa bingung, gelisah, sulit bicara, kesulitan buang air kecil, depresi, halusinasi, penyakit kuning, dan sulit bernafas. Kontraindikasinya, riwayat hipersensitivitas, intoksikasi alkohol akut, mainternia gravis, glukoma sudut tertutup akut, dan glukoma sudut terbuka, kecuali pasien mendapat terapi yang sesuai depresi pernapasan. Pemberian golongan 4 diazepam pada pasien syok, koma, depresi pernapasan, dan pasien yang telah menerima obat respiratori depresan, sleep apnea, atau insusensi pulmoner akut. Interaksi obatnya, beberapa risiko yang dapat terjadi jika penggunaan diazepam bersamaan dengan obat-obatan tertentu, yaitu penurunan kesadaran dan gangguan pernafasan bila digunakan dengan obat golongan opioid, misalnya morfin, peningkatan efek mengantuk jika digunakan dengan obat antivirus sidofudin, peningkatan risiko terjadinya efek samping salah satu obat jika digunakan dengan obat antipsikotik dan antihistamin. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan tentang obat psikotropika. Terima kasih telah meluangkan waktunya, semoga bermanfaat, dan kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.